Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kenikmatan iman dan juga Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan kultum tentang akhlak untuk zaman sekarang beserta salah satu contoh realnya seperti terjerumusnya remaja pada gaya pakaian. Untuk teman-teman dan juga saudara, kemajuan teknologi telah mendominasi berbagai bidang kehidupan, khususnya dalam kehidupan remaja milenial. Bila kita perhatikan, yaitu contohnya seperti gadget yang memiliki banyak sisi positif. Kecanggihan teknologi tersebut memungkinkan kita untuk mengerjakan segala hal aktivitas dengan lebih mudah tanpa harus bertatap muka langsung. Namun di balik manfaat positif tersebut ternyata sebanding dengan pengaruh negatifnya. Apalagi tren saat ini atau sesuatu yang sedang viral saat ini itu tersebar begitu cepat dan juga mudah ke seluruh penjuru dunia. Misalnya remaja justru menjadikan hal yang sekarang itu lagi tren atau viral itu sebagai kiblat mereka. Apalagi kita sebagai generasi penerus bangsa yang cerdas seharusnya bisa selektif memilih dan juga memilah sebuah tontonan yang bisa menjadi tuntunan. Untuk itu, style kebarat-baratan yang mempertontonkan lekuk tubuh justru membuat mereka itu bangga atau bahagia. Tren fashion kekinian ini membuat remaja lupa diri. Demi mengikuti perkembangan zaman dan menuruti ego agar tidak dianggap kuno atau ketinggalan zaman, mereka tuh rela mengesampingkan akidah dan akhlak yang seharusnya mereka junjung dalam diri mereka sendiri. Hal ini tentu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang mengharuskan kita menutup aurat. Sah-sah saja kita mengikuti fashion, tetapi tetap menjunjung tinggi nilai moral yang berlaku. Tanpa kita sadari atau teman-teman sadari, dari cara berpakaian itu timbullah segala bentuk kejahatan seperti pemerkosaan, pelecehan seksual. Kita itu bisa melihat kedua kasus tersebut hampir mewarnai kehidupan, apalagi di Indonesia sekarang itu marak sekali pelecehan atau pemerkosaan. Hampir setiap pemberitaan di media sosial itu tidak pernah sepi dari kedua kasus tersebut. Mari kita mengingat kembali sabda Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah SAW yang terdiri, barang siapa yang memakai pakaiannya berlebih-lebihan, maka Allah akan memberikan pakaian kehinaan pada hari akhir nanti. Dari hadis tersebut jelas jika Rasulullah itu melarang kita umatnya untuk berlebihan dalam berpakaian. Hal ini karena berpotensi menemukan kesombongan diri dan ujung-ujungnya akan meremehkan orang lain. Sedangkan kasus berpakaian dewasa yang sering kita lihat, yakni sebenarnya mereka itu berpakaian, tetapi pakaian yang mereka gunakan tersebut tidak berfungsi sebagaimana yang diterangkan dalam hadis riwayat oleh Muslim dan Babul Libas. Ada dua golongan dari ahli neraka yang belum pernah Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang hadis riwayat Muslim dan juga Abu Libas, yang mana ada dua golongan dari ahli neraka yang belum pernah saya atau Muhammad lihat keduanya. Pertama yaitu kaum yang membawa cambuk seperti seekor sapi yang mereka pakai buat memukul orang atau penguasa yang kejam. Yang kedua yaitu perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, yang cenderung kepada perbuatan maksiat dan mencederungkan orang lain ketika
mencederungkan orang lain kepada perbuatan maksiat, dan juga rambutnya sebesar punuk unta. Mereka ini merupakan salah satu umat yang tidak bisa masuk surga dan juga tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu tercium sejauh perjalanan demikian dan juga demikian. Tren memang tidak menuntut kamu untuk mengikutinya, namun sudah sewajarnya kita tuh paham bagaimana cara berpakaian menurut Islam untuk perempuan, bagaimana mengikuti tren yang benar. Bukan berarti kita tidak mengikuti style fashion terbaru atau kekinian. Silahkan mengikuti tren-tren fashion selama hal itu positif. Dalam Islam itu wanita cantik itu adalah yang menghormati dirinya dan menjunjung tinggi attitude. Masih bisa kok mengikuti tren tanpa harus mengumbar aurat. Ingat, jika kelak sebagian besar penghuni neraka itu adalah wanita-wanita yang suka mengumbar aurat, membuka aurat mereka sehingga menimbulkan syahwat bagi yang melihatnya. Jadi kita sebagai umat Islam harus lebih selektif lagi dalam melihat tren di sosial media yang sedang viral pada saat ini. Kita sebagai umat Muslim itu diwajibkan untuk menutup aurat. Kenapa kita menutup aurat? Yaitu demi menjauhi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita boleh saja mengikuti tren pada zaman sekarang yang sedang viral, akan tetapi kita harus menggunakan fashion yang selebihnya tidak terlalu memakai pakaian yang terlalu ketat ataupun tidak terlalu seksi, menutup aurat dengan sebaiknya. Jadi apalagi untuk anak remaja pada saat ini kita harus lebih selektif lagi. Apalagi pada seorang remaja atau anak-anak remaja pada saat ini kita harus lebih selektif lagi dalam menonton tontonan yang kita lihat. Apakah tontonan tersebut memiliki sisi positif atau negatifnya. Jadi kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada zaman sekarang itu sosial media itu banyak sekali mengunggah video-video yang tidak baik. Jadi kita harus menjaga diri kita sendiri dari perbuatan atau hal yang tidak kita inginkan. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya jelaskan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.